Halo, hari ini kita langsung bahas bab 32 dari buku The Third Door-nya Alex Banayan. Ya, ini bab yang menarik banget. Fokusnya ke percakapan Alex sama Jessica Alba. Betul, Anda mungkin kenal dia ya, aktris sukses. Tapi dia juga pendiri The Honest Company, perusahaan gede nilainya miliaran dolar. Nah, awalnya kan Alex ini niatnya mau gali-gali soal gimana sih Alba bisa sukses di dua jalur gitu. Acting iya, bisnis juga jalan kencang. Ya, mendaki dua gunung istilahnya. Tapi ternyata obrolannya malah belok jauh. Sesuai judul babnya, ya. Sitting Down with Death. Jadi sangat personal. Banget. Konteks awalnya jelas soal strategi sukses. Kan prestasinya luar biasa tuh. Perusahaan miliaran, film laris, terus jadi sampul Forbes sama Shape dalam waktu deket. Gimana caranya? Tapi ternyata bukan strategi bisnis yang keluar duluan. Alba malah cerita soal masa kecilnya yang banyak diwarnai penyakit gitu. Oh ya, Iya, terus soal sejarah kanker di keluarganya. Ibunya, neneknya, kakeknya. Dia bahkan cerita nasihat ibunya yang, wah lumayan dalam sih. gimana tuh? Ibunya bilang, kamu harus lebih baik padaku karena aku tidak akan ada selamanya. Gitu. Jadi langsung jelep masuk ke tema kematian. Agak kaget juga pasti si Alex. Wah, iya. Tapi justru di situ menariknya. Alba ini nggak menghindar. Dia malah langsung terbuka soal kerentanan, soal kemungkinan kehilangan. Benar. Dan ini penting banget sih. Karena nunjukin motivasi dia itu akarnya dalam banget. Pengalaman pribadi, bukan cuma ambisi bisnis. Keterbukaan ini yang bikin beda. Nah, terus ada momen kuncinya nih. Pas Alex yang waktu itu lagi, berat banget kondisinya, karena ayahnya baru didiagnosis kanker pankreas, dia spontan cerita juga. Oh, dia cerita ke Alba. Iya, dan reaksi Alba itu unik. Bukan yang simpati standar gitu, oh turut prihatin ya, bukan. Terus gimana? Dia malah responsnya jujur banget, kuat. Dia bilang, oh shit, fuck, gitu. Wow, langsung gitu ya? Iya, tapi anehnya, justru kejujuran yang ceplas-ceplos gitu, malah bikin Alex ngerasa, oh gue nggak sendirian. Ada koneksi di situ. Masuk akal sih. Kadang respons jujur gitu lebih ngena daripada simpati formalitas ya. Nah, pengalaman pribadi Alba soal penyakit, kehilangan, terus dia juga cerita soal frustrasinya ngelihat generasi yang lebih tua kadang susah nerima kenyataan atau nyoba hal baru buat kesehatan. Oh, ada cerita itu juga. Iya. Nah, semua itu ternyata jadi fondasi emosional buat The Honest Company. Jadi, ini bukan sekedar, wah ada peluang bisnis produk aman nih. Bukan. Tapi lebih kayak respons terhadap trauma ya, dan keinginan buat ngontrol sesuatu yang bisa dikontrol, yaitu lingkungan rumah yang aman. Tepat sekali. Makanya misinya kuat banget. Sampai Alex sendiri punya cerita pribadi yang nyambung loh. Dia pernah beli penyegar udara non-toksik dari The Honest Company buat ayahnya. Oh ya? Membantu. Iya. Katanya ngebantu banget ngilangin bau nggak enak karena penyakit ayahnya. Jadi kayak bukti nyata gitu, gimana misi perusahaan Alba itu ketemu sama kebutuhan real orang-orang yang lagi berjuang. Termasuk Alex sendiri saat itu. Nah, jadi kesadaran penting buat Alex di sini bukan soal strategi bisnis Alba kan jadinya. Bukan sama sekali. Jauh lebih dalam. Alex sadar kalau Alba bangun bisnis ini bukan dari puncak ketenarannya sebagai aktris. Tapi, Justru dari lembah terdalam pengalamannya. Dari rasa takut, kehilangan, perjuangan dia ngadepin kerapuhan hidup, penyakit. Dia ngubah sisi gelap itu jadi terang, jadi misi. persis, Alba sendiri kan nyimpulinnya juga gitu ya. Dia bilang kalau menghadapi kematian itu bikin kita jadi peka banget betapa rapuhnya hidup ini. Iya benar. Dan itu maksa kita mikir ulang, apa sih yang benar-benar penting? Terus, apa yang bakal kamu lakuin pas kamu berhadapan langsung sama ketakutan terbesarmu? Ini kayak definisi sukses yang beda banget ya, lebih manusiawi. Jauh lebih manusiawi. Nah, yang menarik lagi, di akhir obrolan mereka, pas Alex jelasin konsep pintu ketiga. Ah, iya konsep andalan Alex ya, jalan sukses yang nggak biasa itu. Betul. Nah, pas Alex jelasin itu, Alba langsung connect banget. Dia bilang, wah, gua banget tuh. Dia bahkan bilang kalau prinsip pintu ketiga ini dia pakai pas rekrut orang buat timnya. Oh gitu, jadi dia nggak cuma lihat ijazah atau pengalaman kerja standar. Enggak, dia nyari orang yang punya semangat juang, punya akal, bisa cari jalan masuk sendiri. Orang yang punya mentalitas pintu ketiga itu.
Buat Alba, dia bilang itu segalanya. Wah, keren. Konsisten ya cara berpikirnya. Dari bangun bisnis sampai bangun tim. Ya, jadi apa ya artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Obrolan Alex sama Jessica Alba ini nunjukin kalau sumber kekuatan kita, inovasi terbesar kita, itu sering banget datang dari tempat yang nggak disangka-sangka. Dari kerentanan kita. Dari perjuangan kita ngadapin hal-hal sulit dalam hidup. Dari kerapuhan itu sendiri. Betul. Ini jadi pertanyaan reflektif buat kita semua mungkin ya. Iya. Gimana caranya pengalaman sulit atau kegelapan dalam hidup Anda sendiri, sesuatu yang mungkin pengen Anda hindari, justru bisa diubah jadi kekuatan. Jadi tujuan hidup. Mungkin sukses sejati itu bukan soal gimana kita menghindar dari kesulitan ya. Tapi lebih ke gimana kita menghadapinya dan apa yang kita bangun dari situ. Dari puing-puingnya mungkin. Sesuatu buat Anda renungkan deh. Sampai ketemu lagi di penelusuran kita berikutnya ya.